Ya pakaian kadang bisa dibutuhin buat sandang sehari-hari. Komplit sih pakaiannya, ada anak-anak, ada seragam, jadi kalau butuhin apa aja tuh ada. Ya turun temurun dari orang tua, dari remaja lah, seneng bergeluti usaha ini baju. Ya mulai terjun sih golongan tahun 2010 kan, kita 2010. Iya bekerja di Malaysia, pernah di bengkel, di admin. Amin. Ya, harus sabar kalau lagi sepi atau misalnya lagi rame, ya harus sabar juga belanja ke Tegakupuk atau ke Cirebon. Di Cirebon dan Tegakupuk ada yang ngirim, kadang sampai siang ngisi gitu tuh. Ya lewat di pasaran, lewat online kadang. Online. Ada yang itu yang buat ngeriditin tuh di pasarinnya tuh. Ada langgan yang buat orang kredit, ngambil di sini. Ya sih, teknologi itu semakin maju ya, ada online tuh, ada TikTok apa gitu tuh. Pengaruh besar banget sih di pasar tuh, jadinya agak menurun lah pasarannya. Ya, mengikuti zaman kalau bisa sih lewat online gitu, TikTok. Ya ada sininya, cuman belum Belum. menggeluti. Paling baru status lewat WA atau status aja lah, belum nge-live. Ya menutupi. Tutup. Kira-kira berapa? Ya dikira sehari misalnya 500, ya sebulan 15 juta. Masih kotor tapi. Ya bisa kan per hari 500, sebulan berapa, 15 juta. Usahanya sih WC, kontrakan, toilet umum tuh, parkiran. Dari ibu Kalau buat cuma enggak, cuma ini aja. Enggak, sendiri ibu nggak pakai karyawan. Yang sekarang. Iya di sini. Kalau sekarang kan waktu itu kan kebakarannya, yang dulu sih pasarnya. Ya. Jadi ya kalau berdagangnya sih udah lama, udah sejak keluar SMA ya kayaknya, udah berdagangnya. Terus kan kebakaran pasarnya kan, terus pindah ke sini, ya udah lama juga. Berarti Ya. dari dulu berjualannya di sini, Bu? Iya, di pasar Sumber. Dari tahun berapa Bu, kira-kira? Dari tahun berapa mulai di sini lagi? Iya. Kan waktu kebakaran kan tahun 2000 berapa ya? 17 tak? Ya pokoknya udah lama sih. Pas pindah ke sini kan sementara kan di sana dulu di pasar darurat dulu berapa tahun. Terus pindah lagi ke sini berapa tahun, ya ada mungkin 10 tahun di sini nih. Yang baru nih. Udah lebih. Enggak. Dari awal bantu-bantu mama, terus akhirnya mama diganti sama anaknya, sampai sekarang ibu yang ngejalaninnya. Udah lama. Kalau Berapa, Bu, omset sebulan? sekarang nggak bisa dipastikan. Kadang- Sehari juga kadang nggak sama sekali. Kalau nanya yang sekarang tuh, Berarti bisa dibilang tidak mencukupi ya, Bu? tidak bisa mencukupi. Cuman ya udah usahanya berjualan ya, mau kemana lagi? Nggak bisa, soalnya udah bisanya sedari itunya udah begini, jualan di sini. Biasa udah jualan di pasar ini, jualan pakaian. Kalau nanya omset per bulan ya bingung sih, soalnya per Iya. hari aja kadang sama sekali enggak, kadang kosong, kadang sampai 1 minggu.
Ya dampak dari online mungkin beda banget. Nggak bisa, Gak bisa. nggak bisa, nggak tahu. Gaptek ibunya. Kata orang harus mengikuti ya, tapi Iya. nggak bisa. Dan kebanyakan juga nggak ada. Bahkan kita punya bos juga katanya nggak bisa. Karena bersaing dengan produsernya langsung kan, produsennya. Kalau di online kan langsung dari pabriknya, dari konveksinya apa. Jadi kita nggak bersaing harga, nggak bisa bersaing. Karena mereka kan menjual terus kan, kalau misalnya ada murah juga kan barangnya beda. Kalau di online kan, kalau kita kan jualan ya istilahnya, kalau misalnya yang murah, yang sedang, yang mahal yang mahal gitu kan. Kalau online kan kita nggak tahu kan itu bagaimana, kita juga nggak ngerti kan. Iya. Cuma ya pernah kita nyoba beli di online yang kiranya hitungannya bahannya sama, deskripsinya iyalah begitu. Ternyata pas kita beli enggak sesuai ekspektasi. Harganya jauh lebih murah tapi enggak sesuai. Tapi nama bahannya sama, fotonya sama, anunya sama, tapi tetap. Tapi begitu kita ibaratnya langsung ke toko yang biasa saya beli gitu, tempat belanja yang kita beli, produknya itu, deskripsinya itu ya benar, iya barangnya sesuai gitu. Makanya kita beraninya tuh di situ. Kalau beli di online kita nggak berani gitu. Terus kitanya juga mau ngejual online juga bingung. Kalau misalnya mereknya, misalnya salah satunya ada merek ya, misalnya merek ini kan udah ada yang punyanya kan. Nah harganya kan kita nggak bisa jual. Jadi tetap aja kita kalah. Kalaupun misalnya kita di tengah-tengah begini katanya masuk ke online gitu, nggak bisa kita. Ya makanya itu pasar-pasar sekarang, pasar tradisional sepi mungkin ya dari online itu mungkin. Kita belanja Di mana? ke Tegagugug, Hmm, ke Pasar Balong, kayak contohnya kain-kain, samping-samping, sarung-sarung. Terus ke Tegagugug, kalau barang-barang jadi kayak gamis-gamis, baju-baju. Nggak bisa menarik sih sekarang sih, kurangnya pengunjung sekarang. Jadi bingung. Kalau dulu kan orang kan larinya ke pasar. iya. Jadi kita kan ibaratnya gimana bisa ini sih enggak. Ya kecuali yang udah biasa aja, yang langgan-langgan, yang sudah biasa beli di pasar mungkin. Tapi kan sekarang 30%-nya juga udah enggak. Orang jarang pada pergi ke pasar mungkin. Karena memang mungkin ada online, mungkin lebih mudah mungkin ya. Jadi orang lebih memilih ke online kayaknya sih. Makanya pasar tuh sepi sekarang sih. Jangankan kita pakaian ya, yang sembako kebutuhan aja kan di online ada semua. Iya. Iya. Ibaratnya tuh ya, ekonomi lagi kayak gini kan, Iya. udah tahu sendiri kan deh ya, lagi susah, lapangan kerja lagi susah. Ya semuanya susah. Iya, PHK di mana-mana kan. Nggak ada persaingan sih kalau untuk pedagang di sini sih nggak ada. Kita jalani. Ibaratnya kalau orang dagang ini ya bareng-bareng lah, kita nggak ada, kasih tahu ke sana kita gitu. Saling ini aja. Cuma yang sekarang sih nggak ada pengunjungnya ya. Iya. Yang jadi itu kan pengunjungnya sudah nggak ada. Pasar-pasar sepi karena pengunjungnya nggak ada. Pasarnya banyak sekarang, di mana tiap ibaratnya tiap itu ada semua kan pasar. Tiap wilayah kan ada. Kalau dulu kan jarang ya pasar. Kalau ini sih tiap ini kan udah ada semua pasar. Jadi yang ya disyukuri aja, dijalanin aja lah. Udah biasa begini. Gitu. Kalau untuk persaingan apa, kayaknya nggak ada persaingan sih ibaratnya. Ya jalanin aja. Ya, kedepannya sih mudah-mudahan kayak dulu lagi ya. Pengennya sih rame lagi, banyak yang ke pasar gitu. Tapi yang nggak tahu ya, barangkali sudah zamannya udah berubah, Iya. sistemnya udah berganti.
Ya berharapnya ya tetap kayak dulu, pasar tuh rame. Itu harapan pedagang sih, pengennya sih rame lagi ya. Tapi ya nggak tahu, semua itu kan kondisinya beda mungkin. Ya terkecuali pemerintahnya menghilangkan online ya mungkin rame lagi. Kan harus ada yang itu kan. Kalau nggak ada online kayaknya sih ya pasar-pasar apa juga pasar-pasar kecil rame, semua rame karena orang-orang kan kebutuhan apa kan larinya ke pasar. Iya. Kalau ini kan udah nggak ini orang tuh istilahnya nggak ada pergerakan, orang mager aja di rumah. Iya. Pengen apa aja ada. Nggak bisa sih soalnya udah nggak kebayang tuh, udah nggak bisa aja, nggak ngerti jalan online tuh mesti gimana. Sewanya kita nggak nyewa sih, Disediain. udah tempat sendiri, cuma distribusi aja sama ada pajak. Ya udah hak milik ya. Distribusi aja, misalnya keseharian berapa, lampunya berapa, terus kebersihan berapa gitu. Per hari berapa, per tempatnya berapa gitu. Tiap tempat kan beda-beda, ada yang kios, ada yang los, kayak ibu kan cuma los. Alasan yang utamanya karena pasarnya lebih luas dibanding jualan offline itu kan masih terjangkau. Kalau jualan secara online itu kan terjangkaunya sangat-sangat luas. Oh berarti Gitu. jangkauannya Seluruh sedunia. Indonesia gitu Oh, ibaratnya. Iya. seluruh Indonesia. Untuk tantangan saat ini itu ya secara ini ya mungkin seller semakin banyak, kita mungkin kompetitornya begitu banyak, jadi ya tantangan seperti itulah. Banyak seller, banyak yang sekarang berjualan online begitu. Menjaga kepercayaan pelanggan kita dengan cara menjaga kualitas produk kita, sama kalau di pengiriman kita sangat menjaga di kualitas packing kita agar sampai pada tujuan dengan aman begitu. Itu cara saya untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Strateginya mungkin dengan di banyak promosi, terus banyakin produknya juga, kita mungkin dari segi pemasarannya mungkin diiniin juga dari segi pemasarannya agar produk kita bisa dikenal gitu. Jadi mungkin tantangannya dari selain dari kompetitor, mungkin dari segi produknya tuh kita kan belum bisa produksi sendiri, jadi ngandelin dari supplier. Mungkin dari suppliernya telat di bagian produksinya, jadi kita harus buka stoknya tuh mungkin dengan buka tutup stok gitu. Jadi kadang-kadang kita kehabisan stok, barangnya nggak ada, suppliernya belum produksi, jadi kendalanya seperti itulah. Mungkin untuk omset mungkin di rata-ratanya 10 juta sampai 15 jutaan lah. Bulannya. Iya. Sebelum berjualan online saya tuh sebenarnya profesinya tuh sebagai penjahit di konveksi begitu. Saya merantau di Jakarta menjahit. Terus saya ngebangun, ngerintis lagi jualan online karena untuk menjahit saya udah jenuh ibaratnya gitu. Jadi saya pengen pekerjaan lain, terus saya merintis, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Mas bisa berjalan di dunia online gitu. Untuk berjalan online kita sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Untuk platformnya mungkin sekarang difokuskannya di TikTok Shop gitu. Untuk platform lain juga ada, cuman masih belum jalan. Mungkin sekarang fokusnya di TikTok Shop dulu gitu. Oh belum maksimal berarti.
Untuk nama tokonya kita ada di Toko Makaya. Kita jual produk tempat es krim atau kon es krim gitu. Harapannya saya yang kedepannya bisa berkembang lagi, bisa penjualannya lebih meningkat lagi. Sambil saya cari tahu caranya biar bisa meningkatkan omset dan penjualan saya gitu.